Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang ayat-ayat jurnalistik yang mana terdapat perintah bagi jurnalistik, larangan bagi jurnalistik, dan juga media jurnalistik. Yang pertama, perintah bagi jurnalistik yang terdiri dari 7 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan Allah, Rasul, dan orang beriman. Terdapat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kedua, tugas jurnalis menyiarkan berita terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastambiqunahu minhum. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Ketiga, tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum bidaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kelima, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca.
terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 6. Jurnalis adil dalam pemberitaan. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. 7. Jurnalis selektif dalam menerima informasi. Terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Sekarang terdapat 4 ayat larangan bagi jurnalis. Pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong. Terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. 2. Jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulas sur. Yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. 3. Jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. 4. Jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki atau menghina.
terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya ayat tentang media jurnalistik. Yang pertama, kolam atau pena terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Kedua, midad atau tinta terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ketiga, kertas terdapat dalam surah Al-An'am ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nassalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Yang artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Keempat, suhuf, lembaran kertas, terdapat dalam Quran surah An-Najm ayat 36-37. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa. Yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Kelima, rok, lembaran tulisan, terdapat dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 19-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Yang artinya, tahukah kamu illiyin itu yaitu kitab yang bertulis. Yang keenam, lauh, batu tulis,
terdapat dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Loh Mahfuz. Saudara-saudara yang berbahagia, sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.